Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran akidah akhlak hari ini, Ibu akan bercerita tentang kisah Nabi Yunus. Di daerah Mosul, Irak, terdapat sebuah kampung bernama Ninawa yang penduduknya berpaling dari jalan Allah. Allah ingin memberikan petunjuk dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Maka Allah mengutus Nabi Yunus alaihi salam. Akan tetapi mereka menolak beriman kepada Allah dan tetap menyembah patung dan berhala. Mereka mendustakan Nabi Yunus, mengolok-olok dan menghinanya. Maka Nabi Yunus pun marah dan tidak berharap lagi terhadap keimanan mereka. Allah mewahyukan kepada Yunus bahwa Allah akan mengazab mereka setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Setelah itu, mereka yakin azab akan turun dan bahwa Yunus adalah seorang nabi. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah. Ketika itu, kaum lelaki, wanita, dan anak-anak menangis karena takut azab menimpa mereka. Dan mereka berdoa kepada Allah agar azab itu diangkat dari mereka. Saat Allah melihat jujurnya taubat mereka, maka Allah menghilangkan azab itu dari mereka. Setelah peristiwa itu, Yunus tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah, padahal Allah belum mengizinkannya. Maka Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Yunus berada di atas kapal, maka ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang, dan membuat kapal menjadi oleng. Kapal yang ditumpangi membawa barang-barang yang berat, lalu sebagiannya dilempar ke laut untuk meringankan beban. Tetapi kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Maka para penumpang bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Maka mereka melakukan undian, dan ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus. Tetapi mereka tidak mau jika Yunus harus terjun ke laut. Maka undian pun diulangi lagi sampai 3 kali dan hasilnya tetap sama. Maka Yunus bangkit dan melempar dirinya ke laut. Pada saat bersamaan Allah mengirimkan ikan besar kepadanya dan memerintahkan kepadanya untuk menelan Yunus. Ikan itu menelan Nabi Yunus ke dalam perutnya tanpa mematahkan tulang dan merobek dagingnya. Dan Yunus pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu. Yunus berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Ketika Yunus mendengar ucapan tasbih dari kerikil di bawah laut, maka di kegelapan itu Yunus berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Allah memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus ke pinggir pantai. Lalu Allah tumbuhkan di sana sebuah pohon sejenis labu yang memiliki daun yang lebat yang dapat menaungi Nabi Yunus dan menjaganya dari panas terik matahari dan makan darinya. Selanjutnya pohon itu kering. Lalu Yunus menangis karena keringnya pohon itu. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Apakah kamu menangis karena pohon itu kering? Namun kamu tidak menangis karena 100.000 orang lebih yang ingin engkau binasakan?" Selanjutnya, Allah memerintahkan Yunus agar kembali kepada kaumnya untuk memberitahukan bahwa Allah telah menerima taubat mereka dan telah ridho kepada mereka.
Maka Nabi Yunus melaksanakan perintah itu. Kaumnya pun telah beriman dan Allah memberikan berkah kepada harta dan anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Yunus dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan Ismail, Alyasa, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya." Quran Surat Al-An'am ayat 86. Demikian ya kisah tentang Nabi Yunus ya. Dari kisah yang sudah Ibu ceritakan tadi, kita bisa mengambil pelajaran yang penting ya. Di antaranya yang pertama yaitu kita harus sabar ketika menyeru sebuah kebaikan. Yang kedua, pertolongan Allah dan janjinya pasti datang. Yang ketiga, hidayah adalah milik Allah. Yang keempat, berbaik sangka kepada Allah terhadap sesuatu yang menimpa kita. Dan yang kelima, Allah Maha menerima taubat bagi hambanya. Demikian ya Solihah, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.